Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laiza Vilza, Lelen Aini, Tasya Agustia, dan saya sendiri Muhammad Leodin. Farmakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara hasil dan biaya atau konsekuensi suatu pengobatan. Di sini kami akan mereview proposal yang berjudul Analisis Efektivitas Terapi dan Efektivitas Biaya Terapi Antibiotik pada Pasien Rawat Inap Gastritis dengan pendekatan cost efektif analisis di Puskesmas X. Baik, di sini dimulai dari bab 1 yaitu latar belakang. Gastritis menjadi salah satu gangguan pencernaan yang dialami masyarakat karena pola makan yang tidak sesuai atau dengan makanan yang terlalu pedas, sehingga produksi asam lambung tidak terkontrol. Nah, penyakit ini menyerang semua usia, terlebih sering menyerang usia yang produktif karena gaya hidup yang kurang memperhatikan kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Lalu selanjutnya ada Puskesmas. Puskesmas adalah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Peran strategis ini diperoleh karena Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang padat teknologi dan padat pakar sehingga masyarakat bisa memperoleh suatu kepuasan yang memadai. Lalu selanjutnya ada Cost Effective Analysis atau CEA. Ini adalah tipe analisis yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter di mana pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Cost effective analysis ini merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Lalu selanjutnya ada identifikasi dari masalah berdasarkan dari latar belakang. Maka masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana efektivitas terapi pasien gastritis yang dirawat inap di Puskesmas Selajambe pada periode Januari sampai Desember 2019. Lalu yang kedua bagaimana penggunaan terapi obat pada pasien gastritis rawat inap Puskesmas Selajambe pada periode Januari sampai Desember 2019. Dan yang terakhir ada antibiotik manakah yang lebih cost efektif pada pasien gastritis dilihat dari nilai ACR. Manfaat penelitian. Manfaatnya ini untuk mengetahui penggunaan obat yang lebih efektif dan efisien, serta untuk mengetahui efektivitas terapi obat antibiotik dan nilai ACR yang diperoleh dari 28 pasien gastritis yang dirawat inap di Puskesmas Selajambe pada periode Januari sampai Desember 2019. Definisi farmakologi. Menurut Valley dan Davies tahun 1995, farmakoekonomi adalah suatu metode baru untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih efisien dan serendah mungkin tetapi efektif dalam merawat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik. Sedangkan menurut Poggenberg tahun 2021, farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya, risiko, dan keuntungan dari suatu program, pelayanan, dan terapi serta determinasi suatu alternatif terbaik. Evaluasi farmakoekonomi memperkirakan harga dari suatu produk atau pelayanan berdasarkan satu atau lebih dari sudut pandang. Menurut Sanchez tahun 1994 mendefinisikan bahwa farmakoekonomi adalah bidang studi yang mengevaluasi perilaku individu, perusahaan, dan pasar yang relevan dengan penggunaan produk farmasi, jasa, dan program, dan sering berfokus pada biaya input dan konsekuensi hasil. Sedangkan menurut Hitchcock tahun 1991, farmakoekonomi merupakan salah satu cabang dalam bidang farmakologi yang mempelajari mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan, di mana pembiayaan dalam hal ini mencakup bagaimana mendapatkan terapi yang efektif, bagaimana dapat menghemat pembiayaan, dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya adalah metode farmakoekonomi. Metode farmakoekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama, cost minimization analysis. Yang kedua, cost
efektivitas analisis, dan yang ketiga adalah cost utility analysis atau analisis utilitas, dan yang keempat adalah cost benefit analysis. Untuk yang pertama adalah metode cost minimization analysis atau analisis biaya minimalis, merupakan metode farmakoekonomi dengan ciri yaitu hasilnya sama atau untuk dua alternatif yang diukur, maka komponen input atau biaya yang diukur dari kedua alternatif akan dihitung untuk mendapatkan data tindakan mana yang paling rendah biayanya. Sedangkan untuk cost efektivitas analisis adalah analisis biaya dan hasil guna, merupakan salah satu cara untuk menilai dan memilih suatu program yang terbaik jika terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama untuk dipilih. Dan yang ketiga adalah cost utility analysis atau utilitas biaya, merupakan metode yang membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dan dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan oleh perawatan kesehatan. Terus yang keempat, yang terakhir adalah cost benefit analysis, yaitu keuntungan atau analisis biaya keuntungan, yaitu metode yang mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan ukuran moneter dan pengaruh terhadap hasil perawatan kesehatan. Selanjutnya adalah biaya pelayanan kesehatan. Yang pertama ada biaya langsung, yang kedua ada biaya langsung medis, terus yang ketiga ada biaya langsung non medis, dan yang keempat ada biaya yang tak terduga. Perspektif pelayanan kesehatan. Perspektif pelayanan kesehatan dapat ditinjau dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif pasien adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang murah. Terus perspektif penyedia pelayanan kesehatan, yaitu penyedia pelayanan kesehatan merupakan suatu badan instansi yang menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya adalah rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, praktik dokter, dan praktik bidan. Yang ketiga adalah praktik pembayar perspektif pembayar, merupakan seseorang yang membayarkan biaya terkait dengan pelayanan kesehatan yang digunakan peserta asuransi selama pelayanan kesehatan termasuk dalam tanggungan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah perspektif masyarakat, merupakan masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit seperti program pencegahan penyakit dengan imunisasi. Selanjutnya adalah ada CEA atau cost effective analysis, merupakan metode yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan menggunakan beberapa ukuran non moneter yaitu unit natural. Contohnya yaitu tekanan darah mmHg, kadar glukosa milimol per liter, kadar kolesterol, lab klinik, atau pencegahan suatu penyakit. Hasil outcome-nya dari tindakan tersebut tidak sama, maka dilakukan pengukuran hasil dan biaya melalui cost effectiveness. Hasil outcome dari ukur indikator status kesehatan, misalnya perpanjangan masa kehidupan, masa pertumbuhan, dan penghindaran dari kematian. Parameter efektivitas melalui length of stay loss dan length of stay antibiotic relate atau LOSAR. Dari keduanya parameter tersebut dapat dihitung nilai average cost effectiveness ratio atau ACR dengan menggunakan rumus biaya total rata-rata terapi dalam kurung rupiah per efektivitas. Kelas selanjutnya kita lanjutkan dengan metode penelitian, di mana jenis penelitian ini digunakan ialah penelitian deskriptif dengan metode pengambilan data secara retrospektif menggunakan data sekunder. Kemudian untuk subjek penelitiannya, untuk populasinya sendiri yaitu digunakan data jumlah pasien gastritis yang dirawat inap di Puskesmas Sela Jambe pada periode Januari sampai Desember 2019. Untuk sampelnya sendiri yaitu pasien perempuan sebanyak
17 pasien dengan presentasi 61%, sedangkan pasien laki-laki yaitu 11 pasien dengan presentasi 39%, dan secara jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Untuk kriteria inklusinya sendiri ada 3. Yang pertama, pasien gastritis berjenis kelamin perempuan berjumlah 17, berusia 19 sampai 56 tahun. Yang kedua yaitu pasien gastritis jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang, di mana pasien berusia 23 sampai 42 tahun. Yang ketiga, pasien gastritis berstatus BPJS. Untuk kriteria eksklusinya sendiri ada 4. Yang pertama, pasien gastritis anak-anak. Yang kedua ada pasien gastritis rawat inap. Yang ketiga ada pasien tidak menyelesaikan terapi. Dan yang keempat, pasien yang tidak menggunakan BPJS. Untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program pengolahan angka Microsoft Excel. Selanjutnya diolah sesuai rumus ACER dan ICR. Hasil akhirnya diketahui nilai ACER dan ICR sebagai dasar penilaian efektivitas biaya terapi antibiotik pasien gastritis. Kemudian untuk perbandingan efektivitas penggunaan terapi antibiotik dari data yang didapat, antibiotik yang digunakan yaitu jenis antibiotik amoxicillin, cotrimoxazole, dan ceftriaxone, di mana amoxicillin lebih banyak digunakan oleh pasien gastritis di Puskesmas Jambi yaitu 17 pasien, dan antibiotik cotrimoxazole sebanyak 6 pasien, dan antibiotik ceftriaxone sebanyak 5 pasien. Persentase efektivitas paling tinggi yaitu pasien yang menggunakan antibiotik amoxicillin dengan nilai presentasi 100%, karena 17 pasien yang menggunakan antibiotik amoxicillin semuanya tidak lebih dari 5 hari dalam menjalani perawatan. Selanjutnya, pasien yang menggunakan antibiotik cotrimoxazole dengan nilai presentasi 66,6% dengan per pasien yang efektif dari 6 pasien yang menggunakan antibiotik cotrimoxazole. Kemudian pasien yang menggunakan antibiotik ceftriaxone yaitu dengan presentasi 60% dengan 3 pasien yang efektif dari 5 pasien yang menggunakan antibiotik ceftriaxone. Selanjutnya untuk komponen biaya sendiri, berdasarkan data, biaya pengobatan langsung yang paling tinggi adalah biaya pengobatan antibiotik ceftriaxone, yaitu sebesar Rp219.977, dan biaya pengobatan langsung yang paling rendah adalah biaya pengobatan antibiotik amoxicillin dengan sebesar Rp147.696. Berdasarkan hasil yang didapat, perhitungan ACER menunjukkan bahwa nilai ACER yang paling rendah yaitu antibiotik amoxicillin. Kemudian dari nilai ICR tersebut menunjukkan bahwa ketika ceftriaxone menginginkan untuk mendapat peningkatan efektivitas yang setara dengan amoxicillin, maka perlu menambah biaya sebesar Rp72.281 per peningkatan unit efektivitas. Hal ini terjadi karena perbedaan dari jenis sediaan dengan golongan. Kemudian dari mekanisme kerjanya pun berbeda, jadi dari biaya pun akan sangat berbeda. Berdasarkan nilai ICR yang dihasilkan dapat dinilai hemat biaya karena nilai ICR berada di bawah ambang batas. Oleh karena itu, secara perbandingan biaya efektivitas, maka lebih disarankan menggunakan antibiotik yang memiliki efektivitas lebih tinggi, yaitu terapi antibiotik amoxicillin. Ya, sekian review proposal dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga review yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.